Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah keperawatan medikal bedah. Topik hari ini adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan batu ginjal. Target pembelajaran hari ini adalah diharapkan nanti Anda setelah mempelajari dari materi ini, Anda dapat mengetahui dan memahami apa itu batu ginjal dan bagaimana proses keperawatan pada pasien dengan batu ginjal. Baik, kita mulai dengan apa yang terjadi pada pasien dengan batu ginjal. Batu ginjal juga disebut dengan renal calculi atau nephrolithiasis yang terjadi di dalam ginjal. Batu juga dapat terbentuk di dalam sistem perkemihan. Jadi batu juga bisa terbentuk di dalam saluran perkemihan. Pasien mungkin tidak akan menunjukkan tanda gejala batu ginjal sampai batu itu turun atau bergerak ke bawah menuju ke ureter sampai ke kandung kemih atau bladder. Berkembangnya kristal itu bersamaan dengan urin. Jadi berkembangnya kristal itu bersamaan dengan terbentuknya urin atau aliran urin. Aliran urin yang sangat lambat ya itu akan memberikan waktu untuk kristal itu membentuk sebuah batu. Kristal mungkin bisa terbentuk ya, mungkin terbentuk dari kalsium ya. Bentukan kristal itu bisa bentukan dari kalsium, asam urat ya, kistin dan struvit. Pengobatan seperti diuretik ya dapat meningkatkan risiko batu ginjal ya, formasi bentukan batu ginjal pada beberapa pasien. Jadi dapat disimpulkan bahwa batu ginjal itu disebut juga dengan renal calculi atau nephrolithiasis yang terjadi di dalam ginjal. Ginjal juga dapat terjadi pada sistem saluran perkemihan atau saluran perkemihan, dan bentukan dari batu ginjal itu terbentuk dari kalsium, asam urat, kistin, dan struvit, dan beberapa pengobatan seperti diuretik dapat meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal pada beberapa pasien. Prognosisnya pada pasien dengan batu ginjal kemungkinan ya batu ya itu akan menyumbat atau memblok dari ureter ya, sehingga akan berdampak pada aliran urin dan terjadi hidronefrosis dan pembengkakan ya pada ureter. Batu ginjal itu secara umum ya dapat berulang ya, khususnya pada keluarga-keluarga yang memang dia mempunyai riwayat nephrolithiasis atau batu ginjal. Jadi prognosisnya adalah bisa berkembang ya menjadi hidronefrosis dan pembengkakan. Jadi hidronefrosis itu adalah nefronnya terendam oleh banyak air ya, terendam oleh banyak urin ya, sehingga terjadi hidronefrosis. Dan batu ginjal itu dapat memblok atau menyumbat aliran urin ya pada ureter ataupun uretera. Tanda gejala yang muncul pada pasien dengan batu ginjal yang pertama adalah terjadi hematuria atau kencing disertai dengan darah. Kemudian terjadi spasme yang sifatnya unilateral ya, kanan dan kiri. Nyeri terasa tumpul ya, atau terjadi kolik renal ya. Nyeri dapat beredar atau dapat menyebar ke area perut bagian bawah, groin, skrotum, dan atau labia. Mual, muntah,
keringat dingin ini dikaitkan dengan terjadinya atau adanya nyeri, dan peningkatan tekanan darah juga itu dikaitkan dengan adanya nyeri, dan nyeri yang sangat ini terjadi bisa datang secara lambat ataupun bisa terjadi sangat cepat. Jadi tanda gejala dari batu ginjal yang pertama adalah hematuria, kencing atau urin mengandung darah, ya terjadi perdarahan. Kemudian spasme unilateral, ya nyeri pada area abdomen, ya skrotum, labia dan groin. Kemudian timbul mual, muntah dan keringat dingin, ini dikaitkan dengan kejadian nyeri. Peningkatan tekanan darah juga dikaitkan dengan kejadian nyeri. Dan nyeri yang sangat ya bisa datang secara lambat ataupun cepat. Hasil pemeriksaan laboratorium ya ketika pasien dengan batu ginjal itu pemeriksaan urin ya menunjukkan sel darah merah. Jadi urinnya mengandung sel darah merah. Kemudian pemeriksaan ultrasound atau USG itu juga bisa menunjukkan adanya batu pada saluran perkemihan atau pada ginjal. Kemudian X-ray ya pada ginjal, ureter dan bladder juga menunjukkan adanya batu. Jadi pemeriksaan ronsen pada ginjal, ureter dan kandung kemih itu juga menunjukkan batu. Dan CT scan juga menunjukkan batu, MRI juga menunjukkan batu. Jadi semua pemeriksaan ultrasound, X-ray, CT scan, MRI itu menunjukkan adanya batu. Perawatan yang dapat diberikan pada pasien dengan batu ginjal adalah yang pertama, yaitu kita berikan obat untuk mengurangi nyeri, ya bisa berupa golongan narkotik seperti morfin atau golongan non-narkotik ya seperti keterolak, dan sebuah obat antiinflamasi ya non-steroid antiinflamasi. Kemudian dapat juga kita berikan obat antispasmodik ya, antispasme ya seperti untuk mengontrol nyeri ya, biasanya ini terjadi ureter spasme ya, spasme ureter. Kita berikan obat antispasme yaitu antispasmodik ya untuk mengontrol nyeri. Perawatan yang ketiga ya kita tingkatkan intake cairan ya untuk bisa membilas pada saluran perkemihan. Perawatan yang keempat kita bisa lakukan litotripsi ya, suatu gelombang shock gelombang yang digunakan untuk ya memecah batu dalam saluran perkemihan ke dalam bentuk yang lebih kecil-kecil sehingga dapat keluar dengan mudah. Jadi shock wave. Jadi litotripsi adalah suatu metode pemecahan ginjal dengan penyinaran dengan memberikan gelombang shock atau kejutan gelombang yang digunakan untuk menghancurkan batu ke dalam bentuk yang lebih kecil dan dengan harapan batu tersebut dapat keluar dengan mudah. Kemudian pemasangan stent ya, stent placement ya. Jadi pemasangan stent juga dapat mempermudah pengeluaran urin ya. Kemudian memfasilitasi batu-batu yang kecil ya itu bisa keluar dengan mudah. Kemudian yang terakhir ya, pengobatannya bisa berupa operasi untuk menghilangkan batu di dalam ginjal. Jadi ada pengobatan dan kemudian ada suatu tindakan dan ada tindakan operasi. Obat yang diberikan yaitu obat untuk menghilangkan nyeri atau mengurangi nyeri, golongan narkotik seperti morfin, non-narkotik seperti keterolak, dan obat-obat antiinflamasi atau anti peradangan, dan juga dapat diberikan antispasmodik ya, antispasme untuk mengontrol nyeri. Kemudian kita
kita tingkatkan intake cairan untuk membilas pada saluran kencing ya, biar tidak mudah untuk terjadi endapan ya kristal-kristal sehingga terbentuk suatu batu. Kemudian dapat kita lakukan litotripsi, kita berikan gelombang kejut untuk memecahkan ya batu-batu ke dalam bentuk yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Kemudian dapat dilakukan pemasangan stent ya, akan memberikan kemudahan urin untuk mengalir keluar dan batu-batu kecil itu juga dapat lebih mudah keluar. Kemudian yang terakhir adalah dengan pengobatan, yaitu dengan tindakan operasi, yaitu dengan menghilangkan batu di dalam ginjal. Selanjutnya, setelah kita mempelajari bagaimana proses terjadinya batu ginjal dan bagaimana prognosisnya, serta tanda gejala, serta pemeriksaan laboratorium yang menunjang, maka dapat kita tentukan diagnosa keperawatan ya yang bisa dialami oleh pasien dengan gagal ginjal, batu ginjal adalah yang pertama adalah resiko kerusakan atau resiko gangguan eliminasi urin ya berhubungan dengan obstruksi batu pada saluran kemih atau pada ginjal atau pada bladder atau kandung kemih. Kemudian nyeri akut ya berhubungan dengan terbentuknya batu pada saluran ureter, uretra, kemudian kandung kemih ataupun pada ginjal. Kemudian apa yang dapat kita lakukan atau intervensi keperawatan apa yang dapat kita berikan, yaitu kita monitor intake dan output ya. Monitor intake dan output ini berfungsi untuk tadi adalah untuk memberikan pembilasan. Semakin banyak ya intake cairan, maka produksi urin akan meningkat. Meningkatnya produksi urin ini akan mempercepat pengeluaran kristal-kristal ya, akan menghambat ya endapan-endapan kristal di dalam saluran kandung kemih. Kemudian kita monitor level nyeri, tingkat nyeri dan respon ya dari pengobatan terhadap nyeri. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan analisis ya hasil pemeriksaan dari batu yang ada dari hasil pemeriksaan pada laboratorium. Kemudian kita ajarkan kepada pasien ya untuk intake cairan yang adekuat ya, untuk konsumsi intake cairan yang adekuat. Ya, kemudian kita berikan pengobatan ya untuk mengurangi berurang kembalinya terjadinya batu ginjal dan modifikasi diet ya yang dibutuhkan ya untuk mencegah terjadinya dari batu ginjal. Jadi untuk intervensi keperawatan yang dapat kita lakukan ya, kita dapat monitor intake dan output ya. Ketika intake-nya banyak maka output-nya harus seimbang juga. Ya, intake yang meningkat itu akan berdampak pada peningkatan produksi urin ya, sehingga urin tidak pekat dan kesempatan untuk endapan dari kristal menjadi batu itu akan lebih kecil. Kemudian kita monitor level nyeri dan respon nyeri dari pengobatan. Kemudian kita analisis ya dari batu yang telah didapatkan dari pemeriksaan urin atau batu yang keluar, itu kita periksa dan kita analisis pada laboratorium.
Kemudian kita ajarkan pasien untuk konsumsi cairan yang adekuat, yang cukup, ya, biar nanti bisa melakukan pembilasan di saluran perkemihan, ya, sehingga aliran urin tidak terlalu lambat. Kemudian kita ajarkan terkait pengobatan yang berguna untuk mengurangi kejadian berulang adanya batu ginjal, dan kita modifikasi diet, ya, untuk apa? Pencegahan terbentuknya batu ginjal itu sendiri. Baik, itu mungkin yang bisa sampaikan ya untuk bagaimana perawatan dan pengobatan yang dapat dilakukan pada pasien dengan batu ginjal, ya. Pada intinya adalah kita dapat memberikan obat anti nyeri seperti narkotik atau morfin, kemudian non narkotik seperti keterolak. Kita kaji tingkat nyerinya, kemudian kita juga bisa berikan obat antispasmodik untuk mengontrol nyeri dan meningkatkan cairan untuk membilas pada saluran urinary, ya. Kemudian kolaborasi dilakukan litrotroskripsi untuk memecah dari batu ginjal ke dalam bentuk yang lebih kecil-kecil sehingga akan lebih mudah untuk keluar. Dan kita kolaborasi dalam pemasangan stent, ya, dan kolaborasi untuk lakukan tindakan pembedahan untuk menghilangkan batu. Intinya kita sebagai perawat perannya adalah menyiapkan proses-proses, ya, yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan yang sifatnya kolaborasi, ya, seperti tadi tindakan litrotripsi, pemasangan stent, dan tindakan-tindakan pembedahan. Itu peran kita sebagai perawat di situ adalah mempersiapkan proses-proses ketika pasien melaksanakan terapi-terapi tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, ya. Jadi materi ini hanya sebagai trigger saja kepada Anda semuanya, ya. Untuk pengembangannya silakan Anda pelajari lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.